on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, so di video kali ini aku mau ngelanjutin lagi. Sebelumnya kan aku udah bikin video tentang tes narkotika ya di BNN, karena jadi salah satu persyaratan buat teman-teman yang lolos wawancara, terutama teman-teman yang ikut ISMA 2022. Salah satunya itu adalah SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Ya buat kalian yang penasaran gimana ya prosedurnya, terus gimana pengalaman aku, berapa biayanya, langsung aja kita mulai ke videonya. Ini dia suratnya, aku udah dapat suratnya. Kemarin tuh aku bawa fotokopi KTP, terus fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, foto 4x6 4 buah. I think that's it. Oh, kalau misalnya kalian yang mau keluar negeri, kalian juga bawa fotokopi paspor gitu loh, sekalian bikin si dokumen sidik jarinya gitu. Nanti bakal dapat rumusnya. Tapi udah sih, so far kemarin itu doang yang aku bawa. Kalau misalnya nanti ada tambahan, aku bakalan langsung input di sini gitu ya, kalau aku lupa. Untuk biayanya berapa? Biayanya itu 30.000. Kalau misalnya untuk dokumen sidik jari, setahu aku 5.000 deh. Cuman kalau kemarin itu case-nya aku lupa buat bikin dokumen sidik jari. Jadinya aku cuma bikin SKCK-nya doang. Tapi buat teman-teman yang gak keluar negeri gitu ya, kalian gak butuh dokumen sidik jarinya juga gak apa-apa kok. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman yang keluar negeri, kalian harus punya dokumen sidik jarinya, karena nanti ada rumus-rumusnya, dan itu juga dipakai buat pembuatan visa. Kalau kalian mau buat SKCK, itu juga bisa online, tapi itu juga harus sesuai dengan KTP kalian. Jadi kalau KTP kalian itu Jakarta, kalian misalnya Jakarta Barat gitu ya, kalian harus ke kepolisian atau Mabes Polri dan teman-temannya itulah yang berkaitan dengan kepolisian itu, juga harus di Jakarta Barat. Gak boleh kalau misalnya kan domisilinya di Bekasi, kalian di Bekasi. Kalau kemarin itu, karena KTP aku di Jakarta, jadi langsung aku ke kepolisian Jakarta. Gak boleh domisili. Kalau dulu tuh boleh, tapi kemarin itu pas aku tanya udah gak boleh, harus sesuai dengan KTP-nya. Setelah itu juga kita bakal ngisi, ada 2 surat gitu, bukan 2 surat sih, kayak 2 form gitu lah. Yang pertama itu kayak buku gini, ada isinya banyak banget deh, kayak catatan pendidikan kalian, terus kayak pernah keluar negeri atau enggak, hobi kalian, pokoknya banyak gitu, pernah komit sama crime atau enggak. Yang kedua itu ada kayak kartu tik gitu, cuman 1 lembar doang. Kalau yang itu tuh 1, 2, 3, 4 halaman. Kalau yang pertama, kalau yang kedua itu cuma 1 lembar doang. Aku lupa deh isinya apa aja. Nanti aku bakal input juga fotonya di sini, karena aku lupa banget kemarin tuh, aku lupa banget buat foto-foto, karena udah kayak ayo udah cepet deh gitu. Soalnya kemarin itu kalau yang ngurusin SKCK tuh aku datang tanggal 27 April. Pas tanggal 27 itu dibilang sama orangnya udah nggak bisa lagi gitu loh, karena di tanggal 28-nya itu udah libur. Tapi ternyata liburnya itu kan tanggal 29 ya, cuti bersamanya. Jadi untung banget aku masih dapat. Oh ya, kalau pas case aku itu fotonya itu ternyata salah. Jadi foto aku tuh terlalu deket gitu. Nah makanya kata orangnya kalau bisa direvisi, nggak apa-apa bawa fotonya besok. Kalau aku sih case-nya boleh ya pas foto kayak gitu. Aku udah ngisi formnya, udah tanda tangan juga, pembayaran 30.000. Terus setelah itu nanti aku bakalan datang lagi besoknya. Jadi kalau misalnya kalian itu pagi-pagi ya, sebelum jam 10 lah kalau bisa gitu, kalian datang terus kalian isi semua, nanti sama petugasnya itu bakal dinaikin ke kepalanya kan, buat minta si tanda tangannya ini, kepala kepolisian. Kalau kemarin itu staffnya bilang sih jam 10 sih dinaikin ke kepalanya, terus nanti bakal ini tanda tangan. Terus juga jangan lupa ya, jam 12 sampai jam 1 mereka ada istirahat gitu kan. Biasanya sih kalau kalian udah sore kesana bakal masuk besok pagi. Pokoknya tuh cuman kayak 1 hari itu kayak 1 shift doang gitu. Cuman gak tahu ya kalau nanti kalian yang tanggal 9 atau tanggal 10 bakal gimana. Tapi saran dari aku buat teman-teman yang tanggal 9, karena tanggal 9 kan udah pada beraktivitas lagi nih, terus kalian belum sempat bikin SKCK ini, go ahead langsung pagi-pagi. Kalau bisa kayak jam 8-an lah ya, 8-9 gitu kan. Pasti mereka juga ada buka. Langsung isi formnya supaya nanti bisa cepet minta tanda tangan, cepet dinaikin si berkas-berkas kalian. Dan setelah itu tuh sorenya kalian bisa langsung ambil gitu. Jadi kalian gak perlu nunggu-nunggu, karena aku takutnya kalau buat teman-teman yang tanggal 9-nya itu kayak sore hari, atau yang udah selesai, makanya selesai jam makan siang, takutnya tuh masuknya besok, dan besoknya itu belum tentu kalian tuh langsung ditanda tangan gitu loh. Jadi menurut aku lebih baik sih kalian kayak duluan gitu lah. Maksudnya kayak sebelum jam makan siang. Krusial banget sih. Kalau misalnya jam 8, jam 9 lah udah selesai. Karena buat ngisi form dan lain-lainnya tuh nggak lama banget kok. Cuman kayak sekitaran 10 menit menurut aku. Yang penting kalian dari rumah tuh udah bawa berkas-berkasnya yang lengkap. Oke, setelah udah selesai semuanya, aku bakalan dapat si surat keterangan catatan kepolisiannya ini. Nah nanti itu kalian harus make sure lagi buat si data-datanya ini. Data-datanya udah sesuai belum, dari namanya, dari spellingnya, atau dari kayak angka-angkanya, misalnya tempat tinggal kalian, bloknya, RT RW-nya. Karena kemarin itu case-nya ada
orang yang bikin SKCK juga si RT-nya itu tuh nggak sesuai gitu loh, harusnya 5 diketiknya 6. Nah pastiin lagi kalau misalnya kayak gitu ada yang salah, kalian langsung bilang aja ke mereka, karena nanti mereka bakalan langsung benerin, gak nyampe 15 menit juga udah selesai kok. Jadi pastiin itu bener. Dan kemarin itu aku kan gak ngecek ya, jadi kalau misalnya kemarin itu aku cuman bilangnya untuk persyaratan pengajuan beasiswa doang. Tapi kalau kalian mau ngisi buat program ISMA Kemendikbud juga boleh kok. Kalian gak bikin dokumen si sidik jarinya juga gak apa-apa. Kalau kemarin aku gak bikin, tapi setelah nanti kalau misalnya sampai keterima aku harus bikin kayak gitu. Tapi buat sekarang, buat teman-teman yang belum mau buat itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih sebenarnya enaknya sekalian ya, kalau misalnya kalian yang nggak buru-buru gitu ya, cuman nggak apa-apa kok. Dan kemarin itu aku baru sadar, jadi di SKCK aku itu ada tulisannya tidak untuk keluar negeri nih, kayak gini nih. Terus aku kayak panik gitu kan, karena kan nanti mau keluar negeri kalau misalnya keterima. Kalau nggak keluar negeri, jadi nggak bisa dipakai dong SKCK-nya. Terus akhirnya aku email ke ISMA Student, terus juga ada banyak dari teman-teman juga yang si surat keterangannya ini, keperluannya ini tuh udah dibilang buat ISMA, terus tapi ditulisnya cuma beasiswa biasa dan lain-lain. Itu katanya nggak apa-apa kok, jadi teman-teman nggak usah takut, teman-teman nggak usah panik, langsung aja tetap kirim. Yang penting kalian udah dapat SKCK-nya itu, karena sebenarnya mereka tuh mau ngecek kalian tuh ada catatan kriminal atau enggak. Karena nanti kalau misalnya kalian yang udah keterima, kan kalian harus buat visa, karena mostly kan ke Europe ya. Tapi kalau misalnya nggak buat visa, kayaknya sih tetep buat lah ya, karena kan mau keluar negeri juga intinya, karena kan di luar dari daerah Indonesia gitu kan. Itu kan tetap harus buat, dan biasanya bakal diminta dokumen sidik jarinya, karena nanti kalian bakal buat visa, terus buat kurus-kurus yang lain. Dan biasanya tuh kalau emang kalian belum dapat surat keterangan bahwa kalian lolos dapat suatu beasiswa ke luar negeri, atau dapat pakai surat pernyataannya itu, biasanya sih keperluannya buat pengajuan beasiswa doang. Jadi nggak perlu dokumen sidik jari, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah dapat surat keterangan bahwa dinyatakan kalian lolos gitu ya, dapat beasiswa, kalian harus buat, dan ya kurang lebih nambah 5.000 lagi gitu sih. Terus kalau buat teman-teman yang mau buat sidik jari, biasanya tuh persyaratan yang dibutuhkan itu fotokopi KTP 1 lembar, terus nanti ada foto depan 4x6, itu 2 lembar, terus foto samping kiri 1 lembar, foto samping kanan itu 1 lembar. Nanti kita juga dikasih form sidik jari. Nah, kalau untuk form sidik jarinya itu isinya tuh ada apa aja, ada nama, terus juga ada nama kecil atau alias, sama nanti ada rumusnya juga, ada disuruh juga jempol kanan, jempol kiri, pokoknya semua itu ada rumusnya. Nanti contohnya tuh kayak gini, kalian langsung ngecap aja di jempol kiri, telunjuk kiri, jari tengah kiri, jari manis kiri, jari kelingking kiri, sampai semua 5-5-nya. Terus kalau udah kayak gitu, kalian bakal dapet si kayak kartu gini, isinya itu ada nama kalian, ada rumusnya, dan begitu juga ada bangsa, tinggi, tahun lahirnya juga, dan catatan-catatan yang diperlukan. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kalian udah aman banget. So far untuk kalau buat SKCK emang 30.000 kok, dan prosedur dan lain-lainnya juga tuh nggak ribet. Oh ya, buat teman-teman yang mau ngisinya online juga bisa kok, nggak apa-apa banget. Cuman kalau aku sih sebenarnya lebih enakan offline ya, karena buat persyaratan-persyaratannya juga tuh nggak seribet itu gitu loh. Karena ngisi form-formnya juga biasa aja. Kalau pas kemarin aku ngisi online tuh sampai ditanya bentuk kepala, bentuk dahi, dan teman-temannya gitu. Itu mungkin kepake buat sidik jari kali ya. Cuman kalau pas kemarin offline karena nggak buat sidik jari, jadi nggak sampai ditanyain kayak gitu. Cuman kulitnya kayak gimana, terus apalagi ya, ada tanda khusus atau enggak, kayak gitu-gitu doang sih. Kalau kemarin aku case-nya. Oh ya, terus aku juga punya tips and tricks lagi buat teman-teman. Kalau kalian ikutnya tuh di online ya, misalnya kalian buat pertukaran pelajar atau apapun, itu ntar kalian misalnya bakal ditunjukin ke Mabes Polri gitu. Contohnya nih. Nah, kayak kemarin nih, aku pas ngisi online itu tujuan aku kan buat pertukaran pelajar. Terus itu ditunjukin ke Mabes Polres. Sedangkan kemarin tuh aku pergi ke, bukan ke Mabes Polres deh. Ke mana ya? Aku lupa deh. Polda Metro Jaya. Pokoknya bukan Mabes Polres aja gitu kan. Pas datang ke sana ternyata nggak bisa karena keperluan aku tuh buat ke Mabes Polres gitu. Nah, akhirnya dibantu. Jadi dibantunya tuh gimana? Aku tetap ngisi formnya tuh offline gitu ya, nggak dari online. Jadi itu hitungannya tuh angus, dan keperluannya untuk pengajuan beasiswa aja gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang lebih deket sama kepolisian, atau misalnya lebih deket sama Mabes Polres atau apapun itu gitu ya, aku sih lebih saranin mendingan offline aja sih. Jadinya tuh lebih enak. Dan tadi aku bilang juga ya, untuk dokumen-dokumen yang diisinya pun juga nggak ribet-ribet banget kok. Aku sangat-sangat dibantu banget buat pembuatannya juga. Terus juga dikasih tahu, di guide juga. Dan itu sih, kalau kemarin tuh gara-gara foto aku kurang tepat, besoknya masih bisa. Terus juga kalau dari si SKCK-nya ini, validnya itu 6 bulan setelah kalian buat. Jadi nanti kalian bakal perpanjang lagi si SKCK-nya. Dan sekarang tuh SKCK kayak mostly dibutuhkan gitu loh. Kalau sebelum-sebelumnya aku gak tahu. Dan ya itu juga yang aku bilang, kalian harus ngikutin KTP kalian, bukan dari domisili.
Oh iya, terus aku juga mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan Ramadan. Walaupun aku tahu ini videonya diupload agak lumayan jauh gitu ya dari Ramadan, tapi kayak masih ada vibes-vibes liburan lah ya. Aku juga mohon maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata atau penyampaian gitu. So ya, jadi segitu aja video aku hari ini. Semoga membantu buat teman-teman yang ikut ISMA atau enggak, yang mau buat SKCK atau kemarin mau minta surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika gitu ya, buat keperluan-keperluan yang lain. Semoga membantu dan good luck juga buat teman-teman yang ikut ISMA 2022. Semoga dapat hasil yang terbaik. Fighting! Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye!